Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rismawati Panti, NIM E28321023. Saya kuliah di PSDKU Unpad 7 Una. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang genetika dan mikroorganisme. Apa itu genetika? Genetika ialah suatu proses herediter dan variasi merupakan titik awal dari semua macam alur, fungsi, dan struktur seluler. Apa yang dipelajari dalam genetika? Ialah suatu kemampuan mikroorganisme untuk memelihara viabilitas, beradaptasi, bermultiplikasi, dan menyebabkan penyakit. Kemudian, informasi herediter diberikan oleh asam nukleat, deoksiribonukleat, acid, atau DNA, dan ribonukleat, acid, atau RNA. Seperti kita lihat pada gambar berikutnya, di dalamnya terdapat ada RNA dan DNA. Gen ialah suatu urutan DNA yang memberikan kode untuk produk spesifik RNA atau protein, dan genom ialah keseluruhan gen pada suatu organisme. Kemudian ukuran gen dinyatakan dalam base pairs, kilobytes, dan megabytes. Kita bisa melihat pada gambar berikutnya, di dalamnya terdapat DNA, RNA, mRNA, atau protein. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, materi genetik virus hanya terdiri dari DNA atau RNA. Kemudian aliran informasi genetik, faselitik, dan lisogenik. Kemudian ada plasmid. Plasmid bakteri mengandung materi genetik ekstrakromosomal yang disebut plasmid. Plasmid ialah molekul DNA yang bulat dan sirkuler. Ia mempunyai berat 1-3% dari kromosom bakteri. Kemudian berada bebas dalam sitoplasma bakteri. Ada kalanya dapat bersatu dalam kromosom bakteri. Dapat juga melakukan replikasi sendiri secara otonom. Ia dapat pula berpindah atau dipindahkan dari suatu spesies ke spesies lain. Dan bisa kita lihat gambar berikutnya, ada bakterial DNA atau plasmid. Di sini ada plasmid map yang di dalamnya terdapat origin of replication, antibiotic resistance gen, selectable marker, promoter 5' site, resistantiocyte, insertide gen, resistant site, 3' site. Cabang ilmu genetika bakteri dimulai pada tahun 1943 ketika S.E. Luria dan M. Delbruck menerbitkan sebuah paper berjudul Mutasi Bakteri dan Sensitivitas terhadap Virus menjadi Resistensi terhadap Virus. Sebelum saat itu belum diketahui kalau hereditas bakteri berubah secara adaptif dalam cara-cara yang spesifik. Kemudian ada pula resistensi mikroba terhadap obat antimikroba atau antibiotika. Antibiotika adalah suatu substansi kimia yang diperoleh dari atau dibentuk oleh berbagai spesies mikroorganisme yang dapat konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Dan antibiotika tersebar di alam dan memegang peran penting dalam mengatur populasi mikroba dalam tanah, air limbah, dan kompos. Antibiotika ini berada dalam susunan kimia dan cara kerjanya. Dari sekian banyak antibiotika yang telah berhasil ditemukan, hanya beberapa saja yang cukup tidak toksik untuk
dipakai dalam pengobatan. Antibiotika yang kini banyak digunakan berasal dari genus Bacillus, Penicillium, dan Streptomyces. Ada juga mekanisme kerja antibiotika. Antibiotika mengganggu bagian-bagian yang peka di dalam sel, yaitu sintesis dinding sel, fungsi membran, sintesis protein, metabolisme asam nukleat, metabolisme intermedier. Ada juga berbagai mekanisme yang menyebabkan suatu populasi mikroba menjadi resistensi terhadap antibiotika. Mekanisme terhadap antara lain adalah mikroba merupakan enzim yang merusak daya kerja obat. Contoh, Staphylococcus resistensi terhadap penisilin disebabkan karena Staphylococcus memproduksi enzim beta-lactamase yang memecahkan cincin beta-lactam dari penisilin sehingga penisilin tidak lagi aktif bekerja. Terjadinya perubahan permeabilitas mikroba terhadap obat tertentu. Contoh, beberapa mikroba tertentu mempunyai barrier khusus terhadap segolongan obat. Misalnya, Streptococcus mempunyai barrier alami terhadap obat golongan aminoloksida. Terjadinya perubahan pada tempat atau lokus tertentu di dalam sel sekelompok mikroba tertentu yang menjadi target dari obat. Contoh, obat golongan aminoloksida memecahkan atau membunuh mikroba karena obat ini merusak sistem ribosom subunit 30S. Bila oleh suatu hal lokus kerja obat pada ribosom 30S berubah, maka mikroba tidak lagi sensitif terhadap golongan obat ini. Terjadinya perubahan pada metabolik pathway yang menjadi target obat. Contoh, mikroba yang resisten terhadap obat golongan sulfanamid tidak memerlukan PABA atau para aminobutyric acid digunakan sebagai nutrisi oleh mikroba dari luar sel, tetapi dapat digunakan asam folat sehingga sulfonamida yang berkompetisi dengan PABA tidak berpengaruh apa-apa pada metabolisme sel. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.